apa motivasi Mbak Mary pindah dari Singapura ke Indonesia? Yang jujur, kacang hijau. Apa tuh kacang hijau? Ya, jujur kacang hijau. Yang jujur beneran. Oh astaga. Saya butuh waktu untuk mengkonek. Oh iya jujur kacang hijau, benar. Saya taunya jujur ketan hitam. Oke, ini semoga netizen lengkap juga ya. Iya. Bubur maksudnya. Iya, oke. Jujur Li, waduh, lucu juga loh. Ternyata ini hal yang saya baru tahu dari ini Pak Wamen Pipa Yoga. Ternyata komika juga ada ini bakat-bakat komikanya juga loh. Oh iya ada. Oh iya. Banyak yang bilang kayak gitu. Saya suka bercanda. Cuman orang itu kan kadang melihat saya agak lain. Gitu. Agak lainnya itu karena mungkin saya diam, tidak banyak bercakap. Gitu. Padahal kan sebenarnya saya suka sekali bercakap dan bercanda. Iya loh, ternyata lucu juga ya. Malah kalau saya ketemu sama Prof. Mahfud MD, ketemu sama Prof. Didi Rabini, kita sering bercanda tentang orang Lamongan, tentang orang Madura, gitu-gitu. Iya. Tentang kiai, tentang pastor, gitu. Oke. Cerita yang lucu-lucu lah. Gitu. Menarik. Yang menurut orang-orang Jawa Timur itu sesuatu yang lucu dan bisa menjadi ada nilai hikmah. Tapi terkadang loh Mbak, terkadang untuk di Jakarta itu berbeda gitu. Jadi ya saya harus hati-hati. Oh iya, benar. Ya karena memang agak kompleks nih orang warga DKI Jakarta. Iya, memang harus hati-hati. Harus hati-hati, betul. Oke, jadi saya kasih jawaban jujur kacang hijau saya ya, ala Mary Riana. Sebenarnya itu salah satu proses bagian dari hidup yang membuat saya menemukan arti dari makna hidup sesungguhnya. Kalau dulu ketika saya di Singapura, ya kan karena waktu itu juga masih muda, apalagi dengan segala macam keterbatasan dan hidup di tengah kesulitan, mimpi saya cuma satu, saya pengen hidup saya berhasil, saya pengen kalau makan itu nggak perlu ngelihat menu harga, tapi saya bisa pengen makan apapun juga saya bisa pengen makan pada saat itu, pengen jadi orang sukses, pengen juga ngerasain rasanya punya $1 juta ya. Dan ketika hidup mengizinkan saya untuk memperjuangkan hal itu dan mencapai hal itu, ya baru saya mulai punya makna yang berbeda bahwa ya hidup itu kan bukan hanya tentang achievement, bukan tentang apa yang kita punya, tapi apa yang kita lakukan dengan apa yang sudah kita punya gitu. Nah dari situlah akhirnya saya mulai mencari tahu tentang purpose hidup saya, dan saya mulai punya mimpi-mimpi yang berbeda. Bukan lagi mengejar achievement tapi juga fulfillment, apa yang membuat hidup ini bermakna gitu. Nah jadi dari situlah akhirnya salah satu proses hidup yang membuat saya punya mimpi baru, bukan untuk mendapatkan berjuta-juta dolar, tapi untuk bisa menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang khususnya di Indonesia. Dan saya ingat satu janji saya, jadi ketika sebagai orang perantau hidup di negeri orang, dulu saya pernah janji, saya bilang kalau suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses gitu. Nah jadi di momen-momen itu ya saya kembali diingatkan, sekarang kamu sudah berhasil, kapan kamu mau balik ke Indonesia? Jadi itulah yang membuat saya memantapkan pilihan hidup saya untuk meninggalkan sesuatu yang sudah amat sangat baik di Singapura pada saat itu, kembali menetap tinggal di Indonesia untuk memulai sesuatu yang baru yang saya ingin bisa lebih baik lagi karena sesuai dengan misi dan purpose hidup saya, dan bergerak di bidang edukasi. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.